Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, yang mana nikmatnya tersebut kita tidak dapat bisa menghitungnya, yang sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Namun mirisnya sebagian kaum muslimin kufur terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, dikarenakan larut dalam ciptaannya hingga lupa dengan penciptanya. Teman-temanku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan di dunia yang singkat ini pasti kita semua ingin mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya dan berbekal dengan kebajikan. Akan tetapi manusialah tetap manusia, dibatasi dengan kelemahan, terbatas dengan ruang dan waktu. Akan tetapi semua ini tidak akan menjadikan kita lemah semangat untuk mendapatkan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah amal sesuai dengan kemampuan kalian. Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri akan bosan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, amal yang dicintai oleh Allah adalah sedikit tapi terus menerus. Artinya continue. Inilah yang dinamakan istiqomah dalam beramal. Oleh karena itu, dalam kesempatan saya ingin membahas mengenai kiat-kiat agar kita meraih istiqomah dalam beramal. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Bekal yang paling berharga bagi kita adalah ketakwaan, sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Istiqomah tidak akan terwujud jika tidak didasari dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa merupakan perintah Allah bukan hanya kepada umat ini, akan tetapi terhadap umat yang terdahulu. Takwa yang sebenarnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, menaati Allah Subhanahu wa taala tanpa bermaksiat kepadanya, senantiasa mengingatnya dan tidak melupakan, mensyukuri nikmat-nikmatnya tanpa mengingkarinya. Kiat yang kedua adalah ikhlas dalam segala hal. Amal perbuatan seorang tidak akan diterima kecuali dengan niat yang ikhlas. Bahkan perbuatan tersebut dapat menyeretnya ke dalam api neraka dan azab kubur. Ingatkah kita dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang 3 orang yang melakukan amal kebajikan tapi dia dilemparkan ke dalam api neraka? Tidak lain karena mereka melakukan amal tersebut tidak didasari dengan niat yang ikhlas kepada Allah. Yang pertama, berjihad karena ia ingin dikatakan oleh seseorang pemberani. Kedua, menuntut ilmu dan membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai seorang qori. Dan yang terakhir adalah dia berinfak agar dikatakan sebagai orang yang dermawan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kiat yang ketiga adalah banyak berdoa meminta ketetapan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tidak akan bisa menjamin hari ini akan sama dengan hari esok.
yaitu tidak akan berubah. Tentu saja tidak ada yang bisa menjamin, karena hati manusia berada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala yang maha membolak-balikkan hati manusia. Sesungguhnya hati anak Adam semuanya berada di antara dua jemari, di antara jemari-jemari Allah bagaikan satu hati. Allah palingkan hati tersebut sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Muslim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kami rahmat di sisi Engkau. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Quran surat Al-Imran ayat 8. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Mungkin yang singkat ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan teman-teman bisa mengambil faedah dari isi tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.